itu tidak sahih. Dan bagi yang tidak menganggap hadis itu sahih, maka bagaimana dia bisa percaya? Maka kalau dia tidak percaya, ya jangan disalahkan karena dia bersandarkan dengan keyakinannya bahwa hadisnya tidak sahih. Bagi mengatakan hadis sahih dan dia meyakini hadis sahih, mau tidak mau, karena kalau meyakini hadis sahih itu dari Nabi, saya harus percaya dong Nabi yang bersabda. Maka di dalam masalah ini tidak ada perbedaan apakah maknanya satu atau maknanya ganda. Sebab dari sisi teksnya saja orang boleh berbeda, benar tidaknya. Karena ini tidak dianggap mutawatir, maka boleh ada orang mengatakan, termasuk hadis yang ada dalam Bukhari sendiri, di sana ada yang mencoba, ada yang mengatakan hadisnya adalah pemahaman, ada yang mengatakan hadis tidak sahih. Bahkan ada yang hadis dianggap sahih, yang lain dianggap sebagai hadis yang tidak benar. Itu umum di dalam ilmu hadis. Sehingga yang dikatakan sahih oleh Imam Muslim, ternyata Imam Bukhari mengatakan tidak sahih. Karena Imam Bukhari memang lebih ketat syaratnya. Imam Muslim mengatakan sahih, Imam Bukhari mengatakan tidak sahih. Nah, di sini kalau kita membahas ini pembahasan detail masalah fikih, sehingga perbedaan memahami kesahihan hadis ini sendiri mengundang perbedaan pendapat. Seperti padahal hadis sama-sama sahih, ada hadis misalnya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Syarat misalnya ittisalus sanadi, ini sedikit tambahan masalah ilmu hadis. Imam Bukhari masalah ittisalus sanad itu dianggap sanad itu sambung adalah harus ada kepastian bahwasanya antara murid dengan guru pernah bertemu. Liqa'nya itu pasti. Tapi kalau Imam Muslim tidak, cukup imkanul luqya, imkanul liqa'. Selagi bertemu di satu kampung, satu masa, dianggap ini ittisalus sanadi. Maka di sini menjadikan riwayat Imam Muslim lebih di bawah Imam Bukhari, karena Imam Bukhari lebih ketat lagi dalam persyaratannya. Dan masih banyak riwayat-riwayat dalam hadis. Jadi yang ngerti ilmu hadis sangat paham masalah ini. Sehingga termasuk nanti sunan-sunan yang lainnya ternyata. Nah, kemudian juga banyak berbeda-beda mutasyih. Bahkan ada yang mencoba mencari, bahkan ada yang mengatakan termasuk dalam Muslim sendiri tidak sahih ada. Dan kita hargai pendapat itu, akan tapi kebanyakan ulama mengatakan yang ada di Bukhari dan Muslim sahih semuanya. Tapi jika ada yang mengatakan tidak sahih, apakah mengatakan secara langsung, apakah maknanya saja tidak sahih tapi matannya sahih? Ini perbedaan di dalam masalah ilmu hadis. Sebab ada suatu hadis dianggap sahih matannya tapi maknanya tidak. Maka tidak menjarah. Ini tidak menodai kehebatan Imam Bukhari Muslim. Karena apa? Hanya riwayatnya yang sahih tapi maknanya adalah tidak benar, karena bertentangan dengan makna yang hadis yang lain dan sebagainya. Ini juga adalah modal untuk kita pahami, modal yang harus kita mengerti untuk memahami perbedaan-perbedaan nanti di masalah-masalah akidah. Nah, ada sekelompok orang, ini poinnya di sini, yang mengatakan hadis khabar ahad yufidul yakin. Kalau berita biarpun ahad yufidul yakin. Jadi yufidul yakin, orang wajib meyakininya. Ini kan kesalahan di dalam memahami masalah yakin di sini. Khabar ahad, berita ahad, yufidul yakin kalau maknanya kita bisa meyakini, tapi tidak mewajibkan orang meyakini, itu baru sah. Cuman rupanya pembedaan ini tidak dipahami sebagian orang. Kalau bahasa lain begini, kalau dengan khabar ahad, kita bisa naltazim bihi, yakin dengan khabar ahad untuk diri, tapi aku tidak mewajibkan orang meyakini. Naltazim wala nulzim. Bahasa sederhananya. Aku akan meyakini tapi aku tidak bangsa orang lain. Karena apa? Khabar ahad. Cuman yang jadi masalah tidak dibedakan antara iltizam dengan ilzam. Meyakini dengan mewajibkan orang lain tidak, maka terjadi berantakan. Makanya muncul pengkafiran di hari ini adalah dari hal-hal yang semacam ini. Dari keyakinan khabar ahad yufidul yakin, dan dibela dengan buku-buku yang tulis khabar ahad yufidul yakin, khabar ahad yufidul yakin, dan seterusnya. Padahal kalau orang memahami bahasanya yufidul yakin dalam arti yang disebut oleh para salaf khabar ahad termasuk yufidul yakin, maknanya apa? Kita boleh mempercayai dengan berita yang ahad. Kita tahu ahad itu selain mutawatir ya,
Berita ada berita mutawatir yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berdusta. Kalau ahad selain itu, termasuk hadis masyhur disebut hadis ahad. Ahad selain mutawatir. Mohon maaf yang tidak pernah belajar ilmu hadis barangkali sedikit kebingungan dengan istilah itu, akan tapi serahkan pada Allah, insyaallah Allah memberikan pemahaman nanti. Karena ini bukan, kita tidak mungkin kita membahas ilmu hadis di sini. Baik, khabar ahad. Nah, sebetulnya sangat mudah kalau dia meniti perkataan salaf tentang khabar ahad, yufidul yakin itu. Yufidul yakin itu maknanya apa? Mungkin orang bisa meyakini tapi tidak boleh maksa orang lain. Nah, makanya disebutkan para ulama usul adalah khabar ahad, berita ahad boleh kita yakini kalau ada qarinah. Satu orang memberitakan kepada kita, kita bisa saja yakin. Kenapa? Ada qarinah. Coba dia nangis-nangis berita, ayahku meninggal dunia, nangis. Oh, dia pakai nangis, berarti langsung kita yakin, langsung kasih berita. Padahal ada bohong, sudah nangis-nangis, kita kasih bohong, dia ada enggak? Ada. Tapi kalau yang ngasih kabar bahwa satu kampung, Pak Haji Fulan meninggal dunia, mutawatir, ya nggak mungkin kita tidak percaya. Yang beritain satu kampung, orang berbondong-bondong cerita gimana tadi takziah Pak Haji Fulan. Oh iya, tapi kalau satu orang ada datang pada kita nangis lalu minta tolong Pak Haji, tolong saya. Kenapa? Ayah saya meninggal dunia, sampai dia menangis dan sebagainya. Bisa saja benar karena dengan tangisnya. Cuman karena khabar ahad, bohong enggak bisa enggak? Bisa saja dia jago menangis rupanya dia. Tangisnya tidak berarti. Seperti itulah bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini muqaddimah ini penting sekali karena disinilah nanti kesalahan panjang. Sehingga perbedaan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati dengan sekelompok orang yang mudah mengkafirkan bukan dalam furu', di dalam usul cara memahami, makanya susah ditemukan. Maka jangan sepele, bukan, makanya susah ditemukan. Jaga diskusi dan sebagainya, dasarnya salah. Dia menganggap khabar ahad yufidul yakin, kita tidak. Dia pada hadis sahih langsung dia. Makanya di antara mereka pun berantem saling mengkafirkan. Lihat, ada satu orang mencatat tidak tahu berapa ratus bid'ah. Ternyata dibid'ahin teman-temannya, gurunya juga dibid'ahin. Bahkan disyirikkan juga. Karena apa? Berdasarkan dengan pemahaman yang salah. Khabarul ahad yufidul yakin. Baik. Dari hadis sahih tapi tidak sampai derajat mutawatir, orang bisa berbeda pendapat. Kecuali nanti dari khabar ahad kemudian menjadi ijma. Tapi keyakinan kita karena ijma, bukan karena khabar ahad. Dan kita tahu ijma sandarannya tidak harus khabar mutawatir. Berita ahad pun bisa jadi sandaran ijma. Ini bab lain. Kalau sudah menjadi ijma, yang menjadikan kita harus yakin karena ijma'nya. Baik. Seseorang yang menganggap sahih sebuah hadis kemudian meyakini berita di dalamnya, yakin. Maka orang tersebut boleh meyakini, bahkan harus dong. Wong hadis sahih menurutnya dan dia meyakininya. Akan tapi ia tidak boleh mengkafirkan orang lain yang berbeda dengannya. Karena dasar keyakinannya adalah hadis sahih yang tidak mutawatir tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang maknanya satu dan pasti dengan yang mengandung lebih dari satu makna. Jadi nggak ada masalah. Kalau sudah beritanya dhanniyul wurud, nggak penting apakah qat'iyud dalalati atau dhanniyud dalalati, nggak penting. Apakah maknanya pasti atau tidak pasti, sama. Karena hasilnya adalah orang boleh berbeda dalam hal ini. Contoh, kita buat contoh tentang rincian timbangan amal yang disebutkan dalam hadis. Di dalamnya ulama berbeda pendapat atas dasar hadis-hadis yang tidak mutawatir. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kelak di alam akhirat akan ada timbangan amal, mizan. Sudah, kita percaya. Tebang bentuknya mizan seperti apa? Lihat para pakar akidah kan mencoba merinci, tapi rinciannya berbeda. Karena ada sedikit menemukan kebingungan. Timbangan yang kita pahami kan timbangan di dunia, ya kan? Kalau timbangan di dunia itu yang berat kan ke bawah, ya kan? Cuman di akhirat masa amal baik yang berat langsung ke bawah? Lalu gimana nih? Timbangannya bagaimana bentuknya? Kayak apa? Timbang amalnya amal jelek ditimbang, lalu amal baiknya berat, atau yang berat lambung-lambung ke atas, tidak sesuai dengan aturan timbangan di dunia lah. Ini kan hal-hal semacam ini tidak harus dibahas sampai kita ribut. Yang jelas ada timbangan, wallahu alam caranya menimbang seperti apa. Cuma ada yang berusaha menjelaskan. Tapi ingat, kalau kita baca kitab kaidah, coba biarpun kita di syarah Jawharut Tauhid dan sebagainya, itu penjelasan rincian tentang bentuk, cara timbang bentuknya, itu adalah furu' akidah. Tidak harus kita satu kata. Apakah ke atas yang berat atau ke bawah? Nggak penting. Yang penting kita percaya bahasanya adanya timbangan. Dan semua amal kita akan ditimbang.
Maka meyakini ada timbangan amal adalah masuk usul akidah. Meyakini ada timbangan, adanya timbangan amal usul akidah. Tidak ada satupun yang boleh berbeda pendapat. Dan yang berbeda dianggap kafir. Tetapi rincian keterangan tentang timbangan amal tersebut ulama berbeda pendapat. Hal ini berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang mereka terima. Biarpun riwayatnya benar, tapi tidak sampai mutawatir, berbeda-beda. Sehingga ada begini-begini tentang timbangan. Apakah timbangan di dunia atau bagaimana, Allah alam. Nah gitu. Oleh karena itu perbedaan tentang rincian timbangan tersebut tidak mengeluarkan mereka dari wilayah iman. Namanya furu'ul aqidah. Tapi ingat, ini sudah mulai kita masuk. Adapun kebanyakan dalam kitab Samiyat ini, kebanyakan di dalam Samiyat kitab ini yang akan kami sebutkan adalah hal yang harus kita yakini dan tidak boleh ada perbedaan pendapat. Jadi yang kebanyakan dalam kisah Samiyat ini adalah yang berbeda adalah kafir. Cuma nanti kita tambah, orang boleh berbeda pendapat. Karena kita meyakini, termasuk keyakinan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ada, kita masukkan biarpun itu adalah termasuk furu'ul akidah. Sebab babnya kan bab Samiyat, ini bab kaidah, kita bicarakan kaidah. Kalau kaidah meyakini beda. Biarpun nanti di dalam kitab ini ternyata kita juga sebutkan contoh tentang sesuatu yang orang boleh berbeda pendapat. Contoh di sini usul akidah kebanyakan. Selain itu kami masukkan juga furu' akidah di kitab ini. Atau hal-hal yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbeda pendapat. Namun hal itu sudah menjadi keyakinan di dalam akidah kita. Karena keyakinan akidah kita, maka kita sebutkan. Cuma nanti biasanya kita kasih rambu-rambu yang berbeda, jangan dikafirkan. Seperti adanya Imam Mahdi. Kita meyakini dong ahli Imam Mahdi ada dengan riwayat. Cuman karena bukan mutawatir, kita yakini, maka yang mengingkari Imam Mahdi tidak kafir. Kita ingat, yang mengingkari Imam Mahdi tidak kafir. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah meyakini Imam Mahdi ada. Kemudian tempat dibunuhnya Dajjal di mana? Ada khilaf di sini. Yang penting Dajjal harus. Tapi tempatnya dibunuhnya adalah buruk. Tapi kita sebutkan kisah. Karena kita kan dalam buku ini kan mengajak kita itu seperti merentet kehidupan. Termasuk takdim takhirnya kita. Maksudnya urutannya juga kita sampaikan dari ini ke sini. Jadi seolah-olah dari orang meninggal dunia, kemudian kehancuran dunia, kemudian dibangkitkan, kemudian langkahnya kemana, terus sampai Anda masuk surga. Nah, seperti itu. Baik, keterangannya begini. Kesimpulannya ada sebagai berikut. Usulul akidah diambil dari dalil yang memenuhi dua syarat. Qat'ul wurud sama dhanniyul wurud. Pasti benar dari Allah dan Rasulullah dan maknanya tidak mengandung multi makna, makna double, makna ganda. Kemudian furu'ul akidah yaitu mempunyai furu'ul akidah diambil dari dalil yang tidak memenuhi dua syarat tersebut di atas. Dalam hal ini ada tiga macam. Kembali ngulas sebetulnya. Pertama, qat'ul wurud pasti benar, yaitu ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Dhanniyud dalalah, qat'ul wurud, tapi dhanniyud dalalah. Jangan pakai dua. Qat'ul wurud dan dhanniyah. Pertama qat'ul wurud dan dhanniyud dalalah. Benar dari Allah, dari Rasulullah, tapi dalalahnya dhanni. Maknanya ganda, multi makna, yang orang boleh berbeda. Kedua adalah dhanniyul wurud, bisa ada yang berbeda tentang kebenarannya, seperti hadis sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya yang tidak mutawatir. Qat'iyud dalalah, biarpun maknanya pasti benar, nggak ada orang berbeda, tapi pun tidak boleh saling mengkafirkan dalam hal ini. Ketiga, dhanniyul wurud, secara keabsahannya adalah sah tapi tidak mutawatir. Artinya mungkin ada orang yang berpendapat tidak sah dari hadis, tentunya ini nggak ada dalam Al-Quran ini. Dhanniyud dalalah maknanya pun adalah makna dhanni. Maknanya adalah makna dhanni, adalah tidak satu kata bisa mengandung makna yang berbeda-beda, sehingga tiga macam ini orang boleh